أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Teman sekalian, kita lanjutkan Rabu siang ini masih kajian asma wa sifat. Siang ini kita akan mengkaji Allah, disebutkan di dalam satu hadis Allah At-Tayyib, Allah At-Tayyib, Allah yang maha baik, yang maha baik. Di dalam hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, Ya ayyuhan nasu, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu sholihan inni bima ta'maluna alim, ila akhirih. Hadis ini agak panjang memang. Rasulullah SAW menyatakan, Ya ayyuhan nas, hai manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu maha baik, la yakbalu illa tayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan, yang Dia perintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu, hei para rasul, kulu minat tayyibati, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Kemudian di hadis ini juga dikutip firman Allah yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Ila akhirih. Jemaah sekalian, Allah At-Tayyib maha baik, itu bermakna Allah itu suci dan tersucikan. Allah itu bebas dari kekurangan, dari kesalahan, dari keburukan. Sebagaimana yang kita sering membaca tasbih, Subhanallah, maha suci Allah. Di dalam makna tasbih itu juga bermakna Allah itu At-Tayyib. Kalimah At-Tayyib ini memang sering kita baca ya. Di sholat itu juga kita baca. Misalnya di sholat, di bacaan At-Tahiyatulillah wassalawatu wat-tayyibah. Ya, Allah disebut wat-tayyibah. Ya. Allah maha baik. Ibnu Qayyim di dalam menanggapi At-Tayyibah di dalam tahiyat itu, beliau menerangkan
Demikian pula ucapan orang sholat, lafal ini dalam lafal di tahiyat itu. Jadi maksudnya adalah segala yang baik dari kalimah, perbuatan, sifat, asma hanyalah milik Allah. Karena Dia maha baik dan perbuatannya pun baik. Sifatnya adalah sifat paling baik dan asma-asmanya adalah yang terbaik. Namanya At-Thayyib dan tidak ada satupun yang datang darinya melainkan hal yang baik. Tidak ada yang dipanjatkan kepadanya kecuali yang baik. Tidak ada yang dekat dengannya kecuali yang baik. Firman Allah adalah baik. Kepadanya segala ucapan yang baik yang naik ke langit. Perbuatannya baik, amal perbuatannya baik akan naik dinaikkan kepadanya. Di hadis dicatatkan juga di hadis lain tadi, innallaha, Allah sesungguhnya maha baik, tidak menerima hal yang baik. Maka jemaah sekalian, pelajaran dari yang bisa kita ambil di sini, kalau kita ingin ingat Allah, ingin dekat Allah, ingin taat kepada Allah, termasuk ingin doa-doa kita dikabulkan Allah, tentunya harus semuanya dalam konteks yang baik. Dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan berdoa, isi doanya yang baik. Kemudian cara berdoanya juga baik. Kita sholat ingat Allah, ingat yang maha baik. Tentu sholat kita harus sholat yang baik. Sholat yang khusyuk di dalam bacaannya, di dalam gerakannya, di dalam pandangan matanya, di dalam pikirannya. Maka sholat yang baik, yang berkualitas itu yang pertama ukurannya ya sholat khusyuk. Khusyuk pikirannya konsentrasi, khusyuk pandangan mata melihat di tempat sujud, khusyuk bacaannya yang hafal, benar dan paham. Khusyuk dalam gerakan sholatnya adalah yang tumak nina, yang tenang. Gerakan sholat itu yang tenang. Itulah sholat yang baik, yang kita menghadap, mengingat yang maha baik. Sehingga insya Allah dengan kebaikan yang kita berikan, kita tampilkan, itulah Allah yang akan menerima. Sholat yang baik, sholat yang diterima Allah. Makanan yang baik, minuman yang baik, ucapan yang baik, amal yang baik. Itulah kriteria kebaikan yang akan diterima Allah. Nah jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain ada banyak ayat yang juga menyebutkan, menyinggung tentang hal ini. Misalnya Allah sebutkan di Ibrahim ayat 24, Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin ila akhirih. Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin. Sebaliknya perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Ya. Kemudian di ayat lain juga Allah menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya lah, kepada Allah lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Maka jemaah sekalian, ketika kita berdoa, termasuk sholat itu maknanya berdoa. Itu kita sampaikan kalimah-kalimah kita ke Allah, termasuk doa-doanya. Dan sholat itu bermakna doa. Itu adalah dengan ucapan-ucapan yang baik. Jemaah sekalian, jika kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan, maka itulah kebaikan yang kita sampaikan ke Allah itu pun
juga kita akan sampaikan ke sesama manusia, terlebih sesama orang-orang yang beriman. Jadi kebaikan-kebaikan itulah yang akan kita sampaikan kepada sesama manusia dan tentu juga kepada Allah, supaya amalan-amal kita, ucapan kita dan semuanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, di dalam surah Al-Anfal ayat 37 Allah menyatakan liyamizallahul khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Agar Allah kemudian memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik. Allah pisahkan golongan yang baik sendiri, yang buruk sendiri. Dan Allah menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu semuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dengan kata lain, secara singkat, kalau kita ingin beruntung, ingin bersukses, jadilah orang baik. Pertama, baik kepada Allah, taat kepada Allah. Baik kepada Rasulullah, mengikuti contoh-contohnya. Dan juga kepada sesama manusia. Ya, itulah yang akan menjadi kesuksesan dengan kebaikan. Kalau orang sebaliknya tidak baik alias buruk, seperti tadi firman-Nya Allah Al-Anfal 37, akan dikumpulkan orang-orang buruk itu di neraka jahanam. Naudzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.